Kalau kita belum bisa berbicara baik, maka jangan bicara jelek. Karena pilihan dari lisan ini ya cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita harus yakin bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pasti dilihat oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Oleh karena itu, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan yang kecil menurut kita, tapi di sisi Allah menjadi sangat besar, karena kita ikhlas, tidak merasa ujub dengan amal kita. Dan waspada, jangan sampai kita merasa sudah berbuat banyak kebaikan, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada nilainya. Karena kita jadi ujub dengan kebaikan yang kita perbuat. Nah, kali ini kita akan coba membahas kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin terlewatkan, tetapi ternyata ini sangat-sangat bagus dan bisa menjadi dakwah sadar tidak sadar. Baik. Jadi jangan meremehkan ya, mulai dari wajah cerah itu sudah merupakan sedekah yang luar biasa, karena wajah cerah itu akan membantu suasana menjadi lebih nyaman dan orang lain pun akan ikut tercerahkan. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah laka shadaqatun. Jadi wajah cerah, senyum yang tulus bagi saudaramu itu sedekah itu. Sayang sekali kalau kita berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan anak, berjumpa dengan orang tua, tidak dengan sedekah, padahal wajah cerah itu merupakan sedekah. Ini kita bahas, karena pikiran kita harus kita sederhanakan, bahwa setiap saat harus jadi kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal. Kalau kita ingin meninggal kita husnul khotimah, meninggal dalam kebaikan, maka sederhanakan saja. Setiap waktu kita berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan terutama berhati baik ya. Nah, mulailah dari kalau ketemu orang, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Hadis sahih ini. Wajah cerah itu merupakan sedekah, senyum itu merupakan sedekah. Murah senyum kepada siapapun ya, sehingga diriwayatkan dalam hadis, tidaklah orang berjumpa dengan Rasulullah kecuali Rasulullah itu tersenyum tulus. Dan kata sahabat, tidak ada orang yang paling banyak senyumnya, paling murah senyum selain Rasulullah SAW. Ayo, mulai kita yang kecil-kecil, tiap ketemu orang senyum ya. Nanti lebih lengkapnya, detailnya ada di adab Rasulullah, bagaimana senyum, jenis-jenis senyum, kemudian senyum itu manfaatnya apa, nanti kita simak. Tapi cobalah rasakan dulu sekarang ya, senyum. Kemudian ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu juga jadi sedekah. Kalau kita belum bisa berbicara baik, maka jangan bicara jelek. Karena pilihan dari lisan ini ya cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ayo kita berbuat kebaikan dengan kata-kata yang enak, yang memotivasi, yang membuat orang semangat, yang membuat orang jadi bersyukur.
berterima kasih sekecil apapun kebaikan orang. Makasih dan terima kasih itu harus dalam ya, jangan makasih, 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 karena kata-kata bisa sama tapi dalamnya itu tergantung dari hati. Pernah jumpa dengan diundang oleh satu keluarga nih, udah sepuh nih, lalu ketika pulang nenek itu berkata begini, terima kasih sekali ya, nuhun. Itu mendengar kata yang sama, terima kasih, tapi rasanya dalam sekali ke dalam hati tuh. Saya juga mikir, kenapa ini ucapan terima kasih itu kok dalam sekali ke hati itu, kerasa. Karena memang yang mengucapkannya juga pakai hati. Ada yang berterima kasihnya basa-basi, tapi ada yang berterima kasihnya betul-betul pakai hati. Nah, kita cobalah kalau ada orang berbuat baik, terima kasih Pak. Ke ojek online, terima kasih. Syukur kalau selain terima kasih kita tambahkan sesuatu ya, sehingga kebaikan orang itu kita balas dengan apapun, dengan lisan, dengan hadiah, dengan oleh-oleh, diberikan tips ya, termasuk kalau parkir ya, jangan takut miskin. Atau ke WC umum ya, itu WC umum itu ada orang yang suka nggak mau bayar tuh, padahal kalau dia nggak ketemu WC umum penderitaannya luar biasa. Jangan sungkan untuk memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Waduh, ini rumus-rumus ya. Lalu ucapan-ucapan baik seperti terima kasih, maaf kalau nyuruh tuh ya, maaf, tolong, itu kecil-kecil tuh, tetapi ini akan nyaman bagi yang disuruhnya. Maaf, tolong ambilkan sepatu ya nak. Wah, ada yang nanya, katanya ini apa, banyak sekali catatannya segini. Ini tuh adalah skrip untuk nanti membuat vlognya ya, selalu disiapkan ini. Nah, dengan berkata baik seperti itu juga merupakan sedekah. Wajah cerah, perkataan yang menyemangati, perkataan yang memotivasi. Jangan perkataannya itu menjatuhkan semangat, jangan membuat orang terpojok, jangan membuat orang jadi malu. Kalau kemarin kita mata ya, ada mata yang apa namanya, apa kemarin Pak Faruk tes stet atau apa stet, jangan mata segala dilihat. Nah sekarang mulut jangan segala dikomentarin. Lihat orang badannya maaf ya agak besar, wih berapa kuintal, nggak boleh. Dan juga jangan nanya yang nggak enak, misalkan anaknya berapa waktu reuni, kan belum tentu setiap orang punya anak, belum tentu setiap orang udah ketemu dengan jodohnya, betul tidak? Jadi nggak usah segala ditanya. Atau lihat motor, motornya bagus, ini nyicil nggak? Udah jelas nyicil, ditanya yang berapa tahun cicilannya, pada tahunnya 7 tahun, kan jadi aib nanti. Udah nggak usah nanya. Juga kalau udah beruban nggak usah dikomentari dan dilihat terus ubannya, jangan ya. Itu uban cepet banget tumbuhnya, itu six pack atau 6 month. Nah ini juga menghina ya, six pack dengan 6 month itu ya. Ayo nggak usah segala diomongin, kita niatkan perkataan kita tuh jadi sedekah, jadi kebaikan. Sepakat? Tahan. Pokoknya sebelum kita bicara, kita pikir ini teh manfaat tidak, ini benar tidak omongan saya nih, ini manfaat tidak, ini melukai tidak, ini bikin malu tidak, ini bikin semangat tidak. Terus tahan sampai kita yakin omongan kita ini manfaat, baru kita keluarkan kata-kata itu. Kalau belum yakin, tahan saja, karena kita berniat perkataan kita jadi sodakoh. Sepakat? Wajah cerah, bicara. Udah, kalau uang kita terbatas, kita bicara dengan yang baik, itu pun sedekah. Kemudian kita sedekah dengan hal-hal lain. Kalau kita sambil jalan, lihat ada sampah, dipungut atau diamankan yang bahaya, itu pun menjadi sedekah.
Apapun yang kira-kira membuat orang lain jadi sulit, ya singkirkan. Lagi jalan ada kucing yang dimainkan oleh anak-anak yang belum kenal adab ke kucing, kita tolong. Itu pun merupakan sedekah. Ada ibu-ibu bawa belanjaannya berat sekali. Ini kita takdir melihat ibu ini begini. Ini pasti bukan kebetulan. Ini Allah yang ngatur. Bawakan dengan baik, ya. Tentu bilang-bilang dulu supaya nggak disangka maling. Bu, bisa saya bantu? Enggak apa-apa Bu. Kebetulan jalannya sama, ya. Dan itu merupakan kebaikan. Mau menaik ke kendaraan umum, ada orang tua, persilahkan orang tua terlebih dahulu. Kelihatannya sederhana, tapi itu ada. Mau masuk ke sebuah ruangan, kita buka pintu, tahan pintunya supaya yang di belakang bisa masuk tanpa harus repot-repot membuka pintu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Ini tambahan. Bagaimana nih kalau ada orang berbuat baik, ya kita berterima kasih. Tapi tidak cukup berterima kasih. Ada yang lebih hebat dari ucapan terima kasih. Jazakallahu khairan, ya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau kepada lelaki jazakallah, kalau kepada wanita jazakillah khairan. Kok ada yang menyebut jazakallahu khairan katsira? Ya itu mungkin kalau di Indonesia kan terima kasih banyak, jadi kebawa jazakallahu khair katsir. Yang jazakallahu khair saja sudah sangat cukup, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.